viral gitu kan. Tapi terus pada bilang, Mbak kita lagi butuh hujan, nggak apa-apa deh hujan. Nah begitu hujan ya aku sebenarnya harus pergi. Nah ini sih hari ini kan hujan netes. Awalnya memang saya diminta untuk mengawal tim dari Mabes saat hari ke-39 kejadian, hari ke-40 kan mau tim forensik datang. Rara turun tangan cari golok yang habisi ibu dan anak di Subang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada Selasa 24 Oktober. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini, kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditulis belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, olah TKP dan pencarian golok masih terus berlangsung. Ribuan warga juga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Pengakuan terbaru Danu itu diungkapkan anggota tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Pengakuan terbaru itu lagi-lagi menyeret nama Yosef Hidayah yang saat ini sudah menjadi tersangka. Yosef dan Danu merupakan dua orang yang ditahan di Mapolda Jabar, sementara 3 tersangka lain tidak ditahan. Ahid Syaroni dikutip dari Kompas.com pada Senin 23 Oktober mengatakan, jika di malam pembunuhan Yosef ternyata curhat pada Danu mengenai keluarganya. Saat itu, Yosef mengungkapkan kekecewaannya karena perlakuan istri dan anaknya. Pertemuan antara Yosef dan Danu itu sendiri terjadi di warung pecel lele. Dalam curhatannya, Yosef mengaku kalau dia sudah tak lagi memiliki penghasilan dari yayasan. Selain itu, dia hanya mendapatkan uang jatah dari istrinya yang mengelola yayasan. Kata Ahid Syaroni, awalnya Danu tak menyadari alasan diajak Yosef ke warung pecel lele di tanggal 17 Agustus 2021. Danu menyebut Yosef memintanya untuk memberikan pelajaran pada anak dan istrinya. Baru setelah dari warung pecel lele itu, mereka meluncur ke tempat kejadian perkara, yakni rumah yang ada di Jalan Cagak, Subang. Ahid menambahkan, sesampainya di TKP, Danu diminta oleh Yosef untuk menunggu di luar rumah korban. Danu juga mengaku mendengar sekaligus menyaksikan korban Amalia dianiaya sebelum akhirnya tewas. Setelah dibunuh, kata Ahid, Danu melihat kedua mayat korban sempat dibersihkan di kamar mandi sebelum dipindahkan ke mobil Toyota Alphard. Bahkan Ahid menyebut Danu sempat ikut mengangkat jasad Tuti ke dalam mobil, sementara jasad Amel diangkat sendiri oleh Yosef.